Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita senantiasa berusaha dan terus berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, dan yang paling penting adalah tentunya nikmat iman dan Islam, yang mana dengan nikmat iman tersebut seseorang bisa menunaikan kewajiban siam di pagi hari sampai sore. Dengan nikmat iman seseorang dikuatkan untuk menunaikan qiyamul lail di malam harinya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa seorang puasa qiyamul lail karena iman dan mengharap pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan kadar keimanan ini juga yang akan menentukan kadar hidayah mufassalah, hidayah terperinci, agar seseorang itu mampu melakukan ibadat dengan nilai kualitas tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang iman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk di dalam hatinya. Dan kadar keimanan seorang itu berlebih kurang, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Maka hidayahnya pun demikian. Barang siapa yang kadar keimanannya tinggi, Allah berikan hidayah rincian spesifikasinya juga tinggi. Barang siapa seorang yang kadar keimanannya rendah, kadar hidayah spesifikasinya juga mungkin rendah. Disebutkan di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yansarifu an salatihi. Ada seseorang sudah dikasih hidayah taufik bisa sholat, tapi ketika dia sholat, fama kutibalahu, yang tercatat baginya pahalanya cuman usyruha, dapat 1/10, au tismuha, atau 1/8, au thumunuha, 1/9, atau 1/8, au sabahuha, atau 1/7, au sudusuha, atau 1/6, au khumsuha, au rubu'uha, au thuluthuha, au nisfuha, 1/5, 1/4, 1/3, atau setengahnya. Para ulama menyebutkan ketika orang bisa melakukan sholat, itu artinya dapat hidayah taufik satu. Tapi ketika dia menjalankan sholat, butuh hidayah yang lain, yang namanya hidayah parsial, spesifik, ya. Makanya dalam hadis ini
Orang bisa sholat jamaah, baik, tapi kadar dapat pahalanya beda-beda. Ada yang dapat berapa? 1/10, sampai yang paling gede disebutkan oleh Nabi adalah setengah. Kenapa? Karena mungkin banyaknya hal-hal yang dianjurkan di dalam sholat itu yang terluput. Yang pertama kali terluput dari umat ini adalah khusyuk di dalam sholat. Nah, sekalian rahmatullahikum, maka tadi kita sampaikan nikmat yang paling utama iman. Karena nikmat ini menentukan nikmat hidayah yang parsial tadi. Nikmat hidayah yang parsial ini menentukan nilai ibadah seseorang dari 1/10 sampai kemudian berapa? Setengahnya. Maka sekalian rahmatullah, kita senantiasa berusaha bersyukur kepada Allah dalam rangka untuk terus mengupgrade keimanan kita, sehingga dengan demikian kadar hidayah pada kita pun besar. Ketika kadar hidayah kepada kita besar, maka value dari ibadah kita juga meningkat. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, materi kita di kesempatan pagi hari ini perjuangan di bulan Ramadan, yang mana biasanya kita di pekan yang kedua itu materinya adalah sirah atau tarikh. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita berada di lingkaran keluarga Nabi SAW, istri-istri beliau SAW. Maka di kesempatan ini kita masih berbicara tentang bagian dari sejarah Nabi SAW. Namun saya pilih bagian yang bertepatan dengan bulan Ramadannya, yaitu adalah cuplikan tentang penaklukan kota Mekah, yang mana dalam penaklukan kota Mekah ini ada kaitannya dengan bulan Ramadan dan ada nilai perjuangannya, baik secara zahiran wa batinan, secara fisik dan juga secara batin. Mudah-mudahan yang nanti kita sampaikan Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Sekalian rahmatullah, singkat cerita, bahwasanya penaklukan kota Mekah itu diawali dari sebuah mimpi Nabi SAW. Ketika Nabi SAW bermimpi akan masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan aman, dan itu dikuatkan di surat Al-Fath ayat yang ke-27, la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin muhallikina ru'usakum muqassirin la takhafun. Sungguh kalian benar-benar akan kembali lagi masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan aman, muqassirin, mencukur rambut kepalanya atau kemudian mengunduli rambut kepalanya, la takhafun, kalian masuk dalam keadaan aman, tidak merasakan takut sedikit pun. Sekalian rahmatullah, ayat ini kabar gembira. Karena kenapa? 7 tahun Nabi gak pulang kampung. Indonesia sempat dilarang mudik berapa tahun? 2-3 tahun sekalinya mudik luber seperti itu. Nah, 7 tahun Pak, gak pulang kampung ke mana? Gak pulang kampung ke Mekah. Nah, maka kerinduan para sahabat begitu besar. Mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Singkat cerita, mereka melakukan perjalanan, di tengah jalan mereka dicegat gak boleh. Kemudian mereka akhirnya harus ini dulu, balik lagi tahun depan. Saya potong-potong aja. Kemudian setelah itu di tahun depannya, pada saat mereka akan pulang, terjadi yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Salah satunya adalah gencatan senjata 10 tahun. Dan yang gencatan senjata bukan orang Madinah dengan orang Mekah saja, tetapi semua sekutunya juga sama. Maka pada saat itu sekutunya orang Mekah adalah kabilah Bakar
dan sekutu dari orang Madinah adalah Qabilah Khuza'ah. Maka berlaku perjanjian itu, mereka semuanya harus apa? Gencatan senjata. Baik. Dalam waktu 10 tahun tersebut, ya, berjalannya perjanjian tersebut, ada orang-orang yang khianat. Ya, orang-orang khianat, yaitu adalah Khuza'ah dengan Bakar. Ini ada sesuatu di antara kedua kabilah ini. Dan Khuza'ah di pihak Nabi, Bakar di pihak Mekah Quraisy. Ternyata pihak Bakar melancarkan serangan diam-diam di malam hari ke Khuza'ah. Dan orang-orang Quraisy pun bermain belakang dengan menopang atau mengirimkan persenjataan. Dan terjadilah beberapa korban dari sekutunya Nabi, Qabilah Khuza'ah. Maka Khuza'ah pun melaporkan kepada Nabi dan Nabi marah. Ketika Nabi marah pada saat itu, Nabi langsung membawa pasukan yang besar untuk menaklukkan kota Mekah. Dan itulah yang disebut dengan penaklukan kota Mekah, yang disebut dengan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Intinya, ya, pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa pasukan yang sangat besar, ya, sangat banyak. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah, ya, dengan membawa sekitar 10 atau 100 ribu orang, ya, kemudian kemana? Ke kota Mekah. Itu terjadi di bulan Ramadan tahun 8 Hijriyah. Beberapa para ulama mengatakan itu terjadi sekitar tanggal 10 Ramadan. Dan nanti malam tanggal berapa? 10 Ramadan. Makanya alhamdulillah cocok lah sudah. Ya, jadi maka dikatakan kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah wal Wasaqib. Pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriyah di tanggal 10-nya Nabi keluar dari kota Mekah dalam keadaan berpuasa. Nah, ini yang saya sampaikan. Perjuangan di bulan Ramadan, yang pertama zahiran fisiknya. Mekah Madinah jaraknya 450 km. Ya, Jakarta Semarang betul. Silakan nanti kalau mau uji coba nanti malah langsung mengamalkan hadis ini. Nah, ya, jalan kaki dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa wa nasyamun, dan orang-orang juga berpuasa. Di tengah jalan berpapasan dengan beberapa orang. Di antaranya di Juhfah ketemu dengan paman beliau Abbas dan keluarganya. Kemudian maju lagi, Nabi SAW bertemu dengan Abu Sufyan. Terus perjalanan sampai pada saat suatu tempat yang jaraknya tinggal 60 km. Ya, tinggal 60 km. Itu mungkin sudah terjadi beberapa hari, Pak, yang perjalanan itu. Ya, suatu tempat yang namanya Qura'ul Ghamim. Ya, Qura'ul Ghamim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka ba'da asar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka ba'da asar. Da'a bi qadahin min ma. Nabi minta air, farafa'ahu. Kemudian diangkat hatta nadharan nas, sampai manusia pada ngelihat. Tsumma syariba, kemudian Nabi minum. Tapi sebagian orang yang sudah kecapean, keletihan, ya, nabinya sudah minum, sudah mencontohkan, sudah menunjukkan, sebagian masih tetap pengen puasa padahal sudah mungkin sangat amat capek. Maka Nabi SAW bersabda, ulaikal usad, mereka adalah pelaku maksiat, Dan kalau kita ukur, ya, kata para ulama, ya, antara Mekah dengan Qura'ul Ghamim itu sekitar 60 km.
Kemudian beberapa hari kemudian tibalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Beberapa sumber saya cari dan beliau nyampe kota Mekah yang disebutkan dalam salah satu sumber dikatakan ya di sekitar tanggal 20 Ramadan. Ya, sekitar tanggal. Berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dari mulai Madinah sampai Qura Ghamim itu dominannya puasa. Baru ketika sudah dekat, sudah kecapean benar-benar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru berbuka. Nah, ini poin yang pertama, perjuangan di bulan Ramadan. Ya, artinya Ramadan itu harus ada intaj. Apa intaj Pak dalam bahasa Arabnya? Intaj dalam Indonesia adalah harus ada produktivitas, harus produktif. Kemarin saya kajian di MM, depannya adalah apa namanya puasa yes, produktivitas oke lah gitu. Ya puasa yes, produktivitas oke. Puasa tetap, tapi tetap apa? Produktif seperti itu. Baik. Nah di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ya, dengan kondisi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, beliau masih bisa menaklukkan apa kota Mekah. Ya, kemudian setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk kemudian ke kota Mekah. Lalu orang-orang Mekah pun kaget dan orang-orang Mekah pun tidak bisa berbuat banyak. Ya, tidak bisa berbuat banyak. Mereka khawatir Nabi membawa begitu pasukan yang sangat besar. Ingat memori lalu, gimana ayahanda dari Amr dibunuh, kemudian ibunya Amr bin Yasir ditombak dari kemaluan, jebol di bagian atas badannya. Ya, kemudian beberapa sahabat-sahabat yang lain juga disiksa luar biasa. Mereka khawatir akan dosa yang mereka perbuat terhadap Nabi dan para sahabatnya. Nah, sekalian rahmatullah, itulah dosa. Dosa adalah dikatakan oleh Nabi SAW adalah al-ithmu ma haka fi nafsika. Dosa itu adalah yang membuat gak tenang hati. Itu dosa. Jadi ketika Nabi baru masuk, belum ngapa-ngapain, apa yang terjadi Pak? Sudah takut duluan. Nah, ma haka fi nafsika. Dosa adalah yang membuat tidak tenang hati. Nah, orang yang buka barang siang hari Pak, ini begitu. Ya, nggak ada pakai pengumuman. Ya, jalannya apa? Pelan-pelan, dikit-dikit, ngesennya juga mungkin kalau udah di ujung baru ngesen. Ya, seperti itu. Nah, kemudian habis itu dan seterusnya. Intinya adalah mahaka fi nafsika. Ya, nggak pakai streamingan, padahal zaman sekarang zaman streaming. Ya, semua di streaming kecuali apa? Bukber siang hari. Nggak pakai streaming seperti itu. Baik, ya. Mahaka fi nafsika. Dosa adalah yang membuat khawatir. Wa karita an yattali 'alaikan nas. Ya, dan khawatir nampak bagi seseorang, bagi orang lain. Jika orang-orang Mekah pada saat itu takut masuk ke rumahnya masing-masing. Nah, pada saat Rasulullah SAW masuk bersama para sahabatnya, yang kedua, mujahadah batin, yaitu adalah perjuangan Nabi secara apa? Mental. Apa yang terjadi? Nabi SAW dalam buku Ar-Rahul Maktum dikatakan, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada dendam atas kalian. Nah, ini apa namanya Pak? Memaafkan. La tathriba alaikumul yaum. Kemudian Nabi SAW bersabda, man dakhala baba Abu Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah pintu Abu Sufyan aman. Wa man dakhala babahu amin fahuwa amin. Siapa masuk ke rumahnya aman. Wa man dakhala al-masjidal haram amin fahuwa amin. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Ya, selama enggak pertentangan di depan Nabi. Ya, kalau pertentangan di depan Nabi cari apa? Ya, orang udah dikasih kayak gitu kok. Silakan mau masuk rumah aman, nanti nggak dia apa-apain. Ya, kemudian masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Ya, atau kemudian masuk Masjidil Haram aman. Artinya Allah sekalian rahimahullah, pada
pada saat itu nampaklah mujahadah, yaitu apa Pak? Perjuangan Nabi SAW secara batin. Beliau memberikan maaf terhadap orang yang sudah menyakiti, membunuh, menyiksa, ya, mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya apa? Bahkan disebutkan memang riwayat ini ada dipersiskan oleh para ulama. Teman di riwayat Hakim dikatakan, ya, dibawakan poin ini, idhabu fa'antum tulaqa, pergilah kalian bebas. Lafaz ini memang dipersiskan oleh para ulama, teman di buku tersebut disampaikan. Nah, sekalian rahimakumullah, ini gambarannya, yaitu adalah mujahadah fi Ramadan atau perjuangan di dalam bulan Ramadan. Rasul mencontohkan dua langsung, yaitu apa? Perjuangan secara fisik dan perjuangan secara batin. Kalau misalnya batin, wah, waktunya yang tepat untuk apa? Untuk balas dendam sudah semuanya. Tapi masyarakat muslimin rahimanallah yakum, ingat, Nabi ingat tadi masuk tanggal berapa? Menurut ulama, beliau masuk di tanggal 20 Ramadan. Kalau 20 Ramadan itu sudah mau masuk berapa? 10 terakhir Ramadan. Ingat, malam Lailatul Qadar apa doanya? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkanlah aku. Sebelum minta itu kepada Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan dulu orang-orang yang ada di Mekah. Baik, bos sekalian rahimakumullah, dari sini kita ambil beberapa poin. Yang pertama, poin yang bisa kita ambil adalah bahwasanya kualitas hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya akan mempengaruhi besaran kualitas hubungan hamba dengan sesama makhluk. Ya, kualitas hubungan seorang dengan Allah itu akan mempengaruhi kualitas hubungan seseorang dengan sesama makhluk. Kalau dia, seorang hamba tersebut, hubungan dengan Allahnya bagus, maka diharapkan hubungan dengan sesama manusianya juga demikian. Ketika Nabi SAW mampu, ya, berpuasa dari dari Madinah ke Mekah, ratusan kilometer di Tabras, beliau mampu untuk menaklukkan, ya, rasa itu. Maka ketika beliau SAW masuk, maka Allah mudahkan bagi Nabi SAW, ya, untuk melakukan yang kedua, yaitu adalah menaklukkan ego, ya, ya, menaklukkan kemudian dendam, ya, dan lain-lainnya. Assalamualaikum. Makanya Nabi SAW di banyak hadis mengkaitkan antara, ya, kaitan uluhiyah dengan sesama manusia. Di antaranya adalah Nabi SAW bersabda, man fattara shaiman, barang siapa seorang tersebut memberikan makan bagi orang yang berpuasa, kana lahu min ujurihi la yanqusu min ujurihim syai'an, ya, bahwasanya dia akan mendapatkan pahala tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Nah, masyarakat muslimin, ya, seorang berpuasa, dia mengharapkan pahala dari Allah, kemudian setelah itu dia ingat manusia. Makanya dikatakan, ya, di dalam beberapa literatur, wa kana Hamad bin Abi Sulaiman, ada seorang pendahulu kita yang soleh yang bernama Hamad bin Abi Sulaiman, yufakiru fi syahri Ramadan. Beliau memberikan makan orang berbuka di bulan Ramadan, ya, khamsina rajulan kulla lailatin, setiap hari, ya, memberi makan 50 orang. Pak, sekarang nyari 50 orang itu bisa, gak harus kita datang door to door, pesan online, pas kirim ke sana. Orang yang kita kirim gak tahu makanan dari mana, pokoknya ada yang kirim. Kemudian setelah itu di status WA ada yang jualan gini-gini, WA, Mas, Kakak, Pak, Bu,
kirim tangga saya nomor sekian-sekian. Jangan bilang uangnya transfer sekian. Sudah, itu bisa dilakukan biduni, tanpa orang yang dikirim tahu. Ya. Khamsina rajulan kullal lailah wa idza kanat lailatul id kasahum. Kalau kemudian di malam Idul Fitri mereka diberikan baju satu-satu. Kemudian mereka wa a'ta kullu rajulin minhum mi'ata dirham. Kemudian setiap orang dikasih 100 dirham. Dikasih THR, Pak. Berarti THR, Pak. THR kita telat kan. Indonesia baru ada konsep THR tahun berapa? Ini sudah dari zaman generasi ratusan awal Islam. Nah, sekalian terakhir, ini poin yang pertama. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza asbaha ahadukum," kalau seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth wala yajhal. Jangan dia berkata bodoh dan jangan dia berkata jorok. Jangan seorang tersebut berkata yang gaduh. Ya, ilimru'un syatamahu aw qatalahu. Kalau seandainya ada orang yang mencaci, ada orang yang menghina, ada orang yang meledek, falyaqul, bilang inni shaim. Katakan saya sedang berpuasa. Kalau seperti ini masuk mujahadah yang apa? Mujahadah hati tadi. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur," barang siapa seorang tersebut tidak meninggalkan perbuatan dusta, wal jahal, tidak meninggalkan perbuatan bodoh, falaisa lillah, Allah enggak butuh kepadanya ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Kata para ulama, asal siyam tarkat ta'am wa syarab. Puasa yang paling gampang itu cuma ninggalin makan dan minum. Makanya sekalian, kalau kita perhatikan, Ramadan itu hendaknya menjadi momen yang awal, yang sangat guyup. Kalau kata mak saya seperti itu. Apa guyup? Paling rukun. Karena kerukunan itu sudah dibentuk, dibina sejak kapan? Di bulan Sya'ban, pada saat malam 15 bulan Sya'ban. Disebutkan innallaha yatali'u ila jami'i khalqi. Allah melongok ke semua hambanya. Fayaghfiru, Allah ampuni semua hambanya, illa, kecuali dua tipe orang. Yang pertama musyrik, orang yang melakukan kesyirikan. Dan yang kedua musyahin, orang yang lagi bertikai. Jadi hendaknya sebelum Ramadan sudah dari 15 ini kelar semua urusan. Tenang. Datang ke Ramadan dengan hati lapar, datang ke masjid dengan penuh kesenyuman. Kemudian selanjutnya adalah bersama-sama untuk di masjid bisa saling memakmurkan, tilawatul Quran dan lain sebagainya. Bahwa sekalian rahimahullah ini. Jadi ini adalah salah satu poin yang bisa kita ambil di pagi ini. Poin yang pertama tadi apa? Bahwasanya kadar kualitas ibadah seorang kepada Rabbnya itu bisa menentukan kadar muamalah seseorang dengan sesama makhluk. Sama. Tapi kebalikannya, ketika urusan dengan Allah Subhanahu wa taala saja dia ingkari, maka bisa jadi ketika urusan dengan sesama makhluk dia masa bodoh. Contohnya apa? Contohnya tadi orang Quraisy itu sudah janji damai loh sama Rasul. Sudah perjanjian sama Rasul 10 tahun janji, gak perang, gencatan senjata yes. Rasulnya saja dikhianati, Nabi SAW saja dikhianati. Akhirnya ketika Nabi saja mereka berani khianati, apa yang terjadi kedua? Mereka berani untuk kirim senjata ngebunuhin orang-orang siapa? Khuza'ah. Ketika Nabi berani mereka kibuli, orang-orang dengan mudah mereka bantai. Inilah kelakuan siapa? Orang Quraisy pada saat itu. Artinya itu kaitannya.
Ketika Allah dan Rasulnya itu mereka sudah tutup mata, yang terjadi selanjutnya adalah waliyadzubillah. Maka masyaallah muslimin rahimanallahu, yang kita perlu saling mengingatkan juga di bulan Ramadan, ya, yaitu adalah di antara mujahadatun nufus, ya, perjuangan secara batin, di antaranya adalah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan, terutama di siang bulan Ramadan. Sekalian rahmanakum, secara singkat, kemaksiatan itu dampak yang pertama satu, menghilangkan, ya, bisa menghilangkan yang namanya apa? Nikmat yang dirasakan. Contohnya Nabi Adam sudah berada di surga dengan kemaksiatannya, kemudian diturunkan ke dunia, ke bumi. Yang kedua, yaitu adalah kemaksiatan dapat memecah belah antar orang-orang tersayang, dipisahkan karena suatu kemaksiatan, satu dengan yang lainnya terpisah. Ya, Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub, Nabi Adam juga dengan istrinya. Lama fatalaqa rabbuhu kalimat, maka kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah dan Allah pun mengampuni taubatan, menerima taubatnya Nabi Adam. Maka Bapak sekalian rahimanallahu, bulan Ramadan ini bulan penuh dengan taubat. Allah membuka pintu taubat itu di pagi dan siang, dari pagi, siang, sore, malam hari. Di pagi sampai sore, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Di malam hari, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Tadi sepertiga malam terakhir ketika sahur itu Allah Ta'ala turun ke langit dunia dan mengatakan man istaghfarani fa'aghfirlahu, siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, inna lillahi utaqa minan nar, Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, wa dzalika fi kulli lailah. Mereka sanggup untuk menahan lapar, ingat tentang dahaga di padang mahsyar. Mereka mampu untuk menunaikan qiyamul lail, bersabar bersama imam sampai selesai, dengan harapan Allah berikan keringanan ketika antrian panjang di padang mahsyar. Maka Bapak sekalian rahimanallahu, maka dikatakan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan orang berpuasa itu ada dua jihad. Jihad yang pertama di siang hari dengan berpuasa, yang kedua di malam hari dengan qiyamul lail. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan taubat, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Yang ketiga, bahwasanya man minna lam yudlim, siapa di antara kita yang tidak terkena dosa, kamin zalatin, kita bisa tergelincir, kita bisa terpleset, kita bisa terjatuh, sengaja atau tidak sengaja. Maka kesempatan ini adalah kesempatan untuk bertaubat. Nabi SAW bersabda, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh manusia itu berbuat salah dan yang terbaik adalah yang paling banyak bertobat. Dan yang keempat, taubat bukan dibutuhkan bagi orang-orang pendosa. Ini poinnya. Taubat juga dibutuhkan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang qiyamul lail, orang-orang yang puasa, orang-orang yang memberikan makan berbuka. Mereka juga butuh untuk yang namanya taubat. Mana dalilnya, mana buktinya? Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, istaghfiru, minta ampun kepada Allah, tubu, taubat kepada Allah. Fa inni astaghfiru fi yaumin mi'ata marrah, sesungguhnya aku bertaubat, beristighfar setiap hari 100 kali. Maka Bapak sekalian rahimanallahu, ya, yang keberapa tadi? Yang keempat adalah perbanyak taubat, minimal istighfar. Dari perjalanan masjid ke rumah, sambil jalan kaki, sambil istighfar, minimal berapa? 100. Nanti di sore hari juga
juga demikian. Karena ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Nah, kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah ini, yang kedua adalah yaitu memaafkan. Maafkan antar sesama hamba, lapangkan hati kita, bersama-sama menaikkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi di akhir Ramadan doa kita adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Nah, Assalamualaikum. Kemudian yang ketiga, ya, atau yang terakhir, yaitu adalah Ramadan kudu beda. Ini intinya. Ramadan kudu beda. Ramadan Nabi di tahun 8 Hijriah bedanya gimana, Pak? Beliau punya sejarah menaklukkan kota Mekah. Pertanyaannya adalah apa sejarah yang akan kita ukir di Ramadan tahun ini? Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan al-iktsar min anwa'il ibadah, memperbanyak. Artinya Bapak, gak boleh beda dan jangan sampai sama. Aktivitas ibadah kita di bulan Sya'ban dengan Ramadan sama, jangan. Nah, harus beda. Tapi Ustaz, saya puasanya beda. Saya dengan sudah puasa, oke, puasa. Malamnya saya qiyamul lail. Apakah dua ini tambah lagi? Karena beliau mengatakan apa? Fi min anwa'il ibadat, pada berbagai macam jenis ibadah. Jangan hanya dua. Tambahin yang ketiga apa? Tilawatul Quran. Yang keempat, memberi makan orang yang berpuasa. Apalagi sekarang di masjid, yang hadisnya sudah sering kita sampaikan di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim nomor 802. Ayuhibbu ahadukum an yarji'a ila baitihi. Siapa yang ingin ketika pulang ke rumahnya an yajida fihi thalatha khalifatin idhamin siman, dia pulang dengan membawa 3 ekor unta yang gede gemuk plus bunting. Para sahabat mau, ya sudah lakukan. Caranya gimana? Yaitu adalah salah satu ayatin, 3 ayat yang dibaca salah seorang kalian fi sholatihi, di sholat. Nanti setelah pengajian ini ada namanya sholat syuruk. Maka sama-sama Pak, itu Pak, ya Allah, pahalanya sudah haji. Kita datang ke masjid ini, kalau niatnya sholat wajib, pahalanya haji juga Pak. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, man masya ila sholatin maktubatin, siapa orang berangkat ke masjid menunaikan sholat wajib, wa huwa mutatahhirun, berangkat sudah berwudu dari rumah, kana lahu ajru hajjin, dia dapat pahala haji. Kenapa Pak? Allah Maha Pengasih. Allah tahu hambanya nggak semuanya mungkin bisa menampakkan kaki di pelataran Ka'bah. Tapi dengan demikian insya Allah pahala bisa dapat. Caranya bagaimana? Caranya tadi, datangi sholat-sholat wajib. Ini kalau di bulan Ramadan 3 momen yang mudah. 1, sahur, lanjut sholat subuh, maghrib, lanjut buka, lanjut sholat maghrib, taraweh bareng sholat isya. 3, sehari 3 ya. Maka ini salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi baca Al-Quran. Sama juga ketika kita di masjid seperti ini, atau ketika nanti sambil dibaca, apa yang bisa dibaca? Nah, baik, min anwa'il ibadah, dari berbagai macam jenis ibadah, baik yang langsung kepada Allah sudah kita sebutkan. Yang kedua yaitu apa? Diri kita sendiri,
Ya, kemudian yang ketiga antar sesama manusia, ya, senyumnya, kemudian ramahnya, sudahlah hal-hal yang mengganjal di hati, enyahkan, ya, seperti itu. Sama-sama kita bisa menikmati Ramadan dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan. Nah, sekalian rahmatullahi, ini yang bisa kita sampaikan. Kesimpulannya dari poin ini adalah perjuangan di bulan Ramadan itu dua, perjuangan zahiran dan batinan, lahir dan batin. Adapun secara fisik poinnya adalah harus ada produktivitas Nabi di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah mampu menaklukkan kota Mekah. Ada sejarah yang terukir. Tahun ini kita mau mengukir sejarah apa? Tentukan target. Kemudian yang kedua diantaranya adalah memberikan maaf. Kemudian yang pertama tadi yaitu kualitas ibadah kita kepada Allah menentukan kualitas muamalah kita dengan sesama makhluk. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Sekalian rahmatullahi berkaitan dengan musibah yang ada. Yang pertama adalah tentunya kita ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau ketika terjadi musibah-musibah yang ada, memang pegangan yang paling utama adalah iman kepada takdir. Itu adalah pegangan yang paling utama. Makanya Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis, ketika seorang tersebut idza asabaka syai'un, ketika seorang tertimpa suatu musibah, dia mengatakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Semua takdir dari Allah, apa yang Allah takdirkan maka Allah akan berkehendak untuk melakukannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya dalam musibah-musibah tersebut ada hikmah yang Allah inginkan. Yang paling utama adalah diantaranya adalah mengangkat derajat orang-orang yang ditimpa musibah tersebut. Disebutkan dalam suatu riwayat Nabi SAW bersabda, bahwasanya mayusibul muslim, tidaklah yang menimpa seorang muslim min hammin aw ghammin aw huznin hatta syaukah allati yushaquha bihal muslim illa kaffarallahu biha khataya. Tidaklah ada rasa letih, capek, gundah, khawatir, yang menimpa seorang muslim sampai duri yang kemudian nancap pada kakinya, kecuali itu adalah akan menjadi kafarah, menggugur dari dosa-dosa seorang muslim tersebut. Dan tentunya ketika banjir itu luar biasa, bukan hanya duri, mulai dari lumpur, mulai dari barang yang kemudian rusak, seperti itu. Mungkin juga ada barang yang tercecer, terbawa, belum lagi harus beres-beresnya dan lain sebagainya. Maka ihtasibu minallahil ajr, berharaplah dari Allah Ta'ala ganjaran yang terbaik. Berharaplah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pahala-pahala yang dilipat gandakan. Kemudian yang ketiga dikatakan oleh para ulama bahwasanya yang ketiga adalah kalau seandainya seorang ditimpa musibah, maka di sebelah sana ada seorang yang mungkin diuji dengan yang lebih besar, uji dengan sesuatu yang lebih besar, yaitu adalah ada yang sampai dijatiasi sampai tenggelam. Wali murid saya juga di sekolah juga sudah naik ke lantai 2, bawahnya sudah sudah ketutup, semua seperti itu. Baik. Maka disebutkan, guru saya pernah mengatakan, al-insan idza ra'a musibata ghairi hanat bihi musibatu. Seorang apabila melihat musibah orang lain, maka musibah yang ada pada dirinya mungkin akan terasa lebih ringan. Dan yang keempat, bahwasanya seorang semoga dapat bersabar ketika diuji dengan musibah-musibah duniawi. Tapi yang paling penting yang keempat diantaranya adalah
hendaknya kita berlindung kepada Allah dari musibah ukhrawi, dari musibah agama. Ya, karena musibah agama ini tiada tara penyesalannya. Ya. Dan lebih parah lagi kalau sudah tertimpa musibah duniawi, selanjutnya ditimpa dengan musibah agama. Seandainya seorang ditimpa musibah duniawi dan agamanya masih bisa menopangnya, agamanya masih bisa menjadi pelindungnya, maka alhamdulillah. Nah, jadi terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan ganti yang lebih baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri ganjaran pada musibahku ini dan beri ganti yang lebih baik. Ya, minta pada Allah Subhanahu wa taala ganti yang lebih baik, terutama ini di dalam bulan Ramadan. Mohon maaf ya, di sini saya tidak tahu siapa-siapanya. Yang pasti semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Allahumma ajirhum fi masaibihim wa akhlif lahum khairan minha. Ya Allah, semoga Allah Engkau memberikan pahala atas ujian-ujian yang mereka rasakan, yang kaum muslimin rasakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang terbaik, ganti yang lebih baik, baik ganti di dunia atau kemudian ganti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan istiqomahan meskipun ini adalah dalam bulan Ramadan, apalagi ini berada dalam bulan Ramadan. Semoga Allah taala memberikan ampunan, semoga Allah mengangkat derajat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penebus dari dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kesabaran yang berlipat ganda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Ya Allah, sesungguhnya orang-orang yang sabar pahalanya itu tanpa ada hitung-hitungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang tidak tembus dengan kalkulator. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dalam taufik dan keridhoannya dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menyayangi kita semua. Semoga Allah taala ridha kita semua. Mungkin ini dapat kami sampaikan. Jazakumullah khairan.